mengenai benefit ada banyak banget. Ada uang saku, pengalaman yang mungkin gak bisa didapatkan di dunia perkuliahan. Aku agak ternotis ya sama tadi ada uang ya. Berguna banget dong. Masa kita misalkan industri tiba-tiba dikasih bagian elektro kayak nggak bisa ya mas ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podo TI, podcast ngobrolin teknik industri. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Nama aku Muhammad Asyar Faturrahman, salah satu mahasiswa teknik industri angkatan 2018 gitu. Nah, mungkin nih teman-teman masih awam banget kan ya, sebenarnya Podo TI itu apa sih? Nah, mungkin sesuai dengan nama tadi di tagline ya. Jadi Podotek itu podcast ngobrolin teknik industri. Jadi di sini kita bakal ngobrolin semua dan seputar hal yang mengenai industri juga gitu. Dan juga ada kita mendatangkan pembicara atau narasumber yang tentunya mereka akan sharing pengalaman mereka terkait dengan teknik industri juga gitu. Oh ya teman-teman, karena mungkin hari ini Indonesia sedang berduka ya, karena mungkin kasus COVID makin melonjak tinggi, mungkin aku akan ingetin teman-teman buat selalu jaga protokol kesehatan. Terlebih lagi juga mungkin jaga jarak, menggunakan masker, dan mungkin hal lainnya yang memang dibutuhkan untuk menjaga teman-teman supaya tidak terpapar virus COVID-19. Oke, mungkin nggak lama-lama lagi ya, karena di sebelah aku nih sebenarnya udah ada pembicara kita. Tentunya mungkin kita langsung panggil aja. Halo, assalamualaikum Mas Encep Rauf. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi Mas Acat. Mantap banget nih. Gimana Mas Encep kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar ya Mas Acat. Wah, mantap banget nih. Ini kayaknya mahasiswa insan oleh Alba banget nih. Di akhirnya pakai Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Mas Encep lagi di mana ini? Sekarang kebetulan lagi di Purwakarta, Mas. Purwakarta ya. Mm-mm. Oke, nah mungkin tanpa lama-lama lagi Mas Cep ya, kita mungkin langsung aja ke obrolan kita seputar teknik industri. Oke, mungkin Mas Cep sebelumnya bisa perkenalan dulu nih. Mas Cep tuh siapa dan mau ngapain nih di sini? Oke, terima kasih Mas Acat. Jadi, perkenalkan teman-teman, nama saya Encep Robsyan Bahtiar. Saya dari jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia, angkatan 2018. Eh, Sebenarnya saya di sini pengen sedikit sharing aja mengenai program magang yang kini sedang saya ikuti, yaitu program magang mahasiswa bersertifikat dari FHCI BUMN. Seperti itu Mas Acat. Ih, mantep banget. Mas, mungkin biar enak ngomongnya aku kamu gimana nih? Aku kamu boleh. Iya, kan kita kan seangkatan ternyata, Oh Mas. iya, Mas Acat 2018 juga ya? Iya, kan kita kan satu ini prodi gimana sih, Mas? Oh iya juga ya, sering ketemu juga di kelas ya. Iyalah, kan tapi ini online ya Mas ya. Mungkin ya kita udah nggak ketemu lagi secara offline. Iya cuy, udah gak kerasa udah setahun lebih ya Sedih kita banget ya. online. Iya cuy, waduh. Makanya udah bosen banget nih. Kayaknya Oke, nanti kalau ketemu bakal kangen parah sih, Cat. parah banget. Separah Parah, apa? parah banget Parah pokoknya. banget. Setahun lebih nggak Oke, ketemu oke. tuh. Oke, mungkin kita langsung masuk ke obrolan kita nih Mas. Jadi Mas Encat ini salah satu anak magang dari independen bersertifikat di BUMN. Bener ya Mas Encat ya? Yap, betul. Program mahasiswa magang bersertifikat di BUMN. Betul Mas Acat. Oke, ingat ya teman-teman, bersertifikat di BUMN. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih Mas. Ini udah banyak pertanyaan yang mungkin akan disampaikan ke Mas Encep ya. Banyak Sebagai banget, Pok. pembicara nih. Banyak banget. Waduh. Jadi tunggu aja gitu. Oke, yang pertama, Gimana tuh? mungkin Mas Encep bisa cerita nih, siapa aja sih yang boleh mendaftar di program magang independen bersertifikat di BUMN ini gitu Mas. Hmm, Sebenarnya eh, FHCI, Forum Human Capital Indonesia ini membuka opportunity, membuka kesempatan untuk mahasiswa
yang sedang menjalani tahun ketiga atau semester 5 ke atas, Mas Acat. Seperti itu. Oh, oke. Berarti dibuka untuk mahasiswa semester 3 sampai 5 ya, Mas? Semester tahun ketiga. Jadi semester Oh, 5 ke tahun atas. ketiga. Oke, oke. Oh, Heeh. 5 ke atas. Oke, maaf, maaf. Oke, jadi mungkin tadi ya, mungkin banyak juga yang bertanya-tanya nih, Mas. Untuk Mm, semester berapa aja nih magang ini bisa diikutin? Mungkin yang lagi skripsian gitu, kira-kira boleh nggak ya? boleh, boleh banget. Bahkan nih ya, bisa dijadikan rujukan topik untuk skripsi atau kerja praktek di program magang ini. Karena apa? Karena di sini di perusahaan di BUMN ini tuh memberikan akses beberapa proyek sehingga mahasiswa itu diberi kelonggaran untuk mengakses data perusahaan, tapi harus memenuhi syarat kode etik perusahaan juga gitu. Jadi at least kita punya nih opportunity buat bisa brainstorming sama stakeholder di perusahaan-perusahaan tertentu. Itu Mas Acat. Oh gitu, mantap mantap. Mm-mm. Oh ya, mungkin teman-teman ini Mas, kita sebenarnya ada perubahan kurikulum nih 2021 Hmm. yang mana kalau misalkan kita magang itu bisa dikonversikan untuk kelulusan juga Nah, untuk TA gitu. mm-mm. Bener nggak Mas? Bener, bener banget. eh di program magang ini, oh ya sebelumnya pengen ngasih ini aja sih, maksudnya biar nggak ada misinformasi gitu kan. Jadi sebenarnya program magang mahasiswa bersertifikat ini diadakan oleh FHCI yang nge-refer dari Kementerian BUMN. Nah, terus ada lagi tuh yang namanya program magang Kampus Merdeka. Itu yang dibukanya oleh Kemenristek Dikti. Nah, dua program magang ini adalah dua program magang yang berbeda, tapi berafiliasi di program Kampus Merdeka, gitu kan. Eh, kita kita ingat bahwa program Kampus Merdeka itu ada banyak, salah satunya magang. Nah, konversi juga bisa dilakukan di program magang mahasiswa bersertifikat ini. Apalagi nge-refer pernyataan dari Prodi juga bahwa eh, hal tersebut seperti magang, PMMB yang sudah ada kerjasamanya dengan UII, dengan Prodi Teknik Industri, itu bisa dikonversi sebagai SKS untuk tugas akhir, skripsi, KP, dan lain sebagainya yang udah ditentukan oleh program studi Teknik Industri. Itu Mas Acat. Oh, berarti kurikulum baru ini kayaknya membuka kesempatan mahasiswa untuk lebih berkembang lagi karena kita bisa magang sekaligus kita bisa TA. Jadi kayak Mm-mm. terintegrasi biar yang malas-malas TA, malas nyari topik bisa terselamatkan. Bener nggak Mas Encep? Iya, bener, bener, bener tuh bener. Apalagi kadang nih ya di Oke. perusahaan BUMN ini, di program magang mahasiswa bersertifikat ini, kita dikasih project juga. Nah, jadi dari project itu bisa bisa kita gali untuk menjadi topik KP atau skripsi seperti itu. Oke, mantep banget gak tuh Mas Encep? Oke, mungkin lanjut lagi Mm-mm. pertanyaannya. Mungkin ini yang di awal pasti teman-teman kepo nih Mas. Sebenarnya syarat Betul. dan ketentuan apa aja ketika Mas Encep itu mau daftar nih di Mm-mm. program magang independen bersertifikat di BUMN ini. Oke, jadi di program ini kita setidaknya ada beberapa persyaratan gitu yang mesti dipenuhi. Yang pertama mungkin dari segi administratif dulu ya. Dari segi administratif itu kita mesti apa? Ada beberapa administrasi. Yang pertama itu ada surat kelakuan baik yang dikeluarkan oleh Prodi. Kita ngajuin surat kelakuan baik dari Prodi. Nah, kemudian ada ini kurikulum vitae atau CV. Terus kemudian ada fakta integritas. Kemudian ada transkrip nilai atau IPK yang disahkan oleh program studi. Kemudian ada surat rekomendasi dari dari perguruan tinggi. Itu sih Mas, Oh, itu dokumen mungkin administratifnya. oke. Karena mungkin banyak ya, mungkin nanti teman-teman bisa langsung cek di webnya aja ya Mas ya. Ada nggak sih? Ada Oke, webnya. mungkin webnya bisa kasih tahu teman-teman Mas. Webnya di pmmb.fhcibumn.com. Oke, nanti mungkin teman-teman tim dari Podo TI bisa
kasih di link deskripsi di bawah ya nanti ya. Oke, oke mungkin tadi syarat ketentuannya ada SKCK dari prodi, kemudian transkrip nilai, kemudian ada surat keterangan magang juga dari prodi dan banyak lainnya. Mungkin teman-teman bisa langsung cek aja di websitenya kayak gitu. Oke, mungkin ini nggak Mas ada syarat ketentuan kayak misalkan akreditasi perguruan tinggi nih atau misalkan Hmm. minimal B atau C itu ada pengaruhnya nggak kira-kira tuh? Ada, tentunya ada sih. Akreditasi perguruan tinggi itu amat sangat dipertimbangkan dalam PMMB. Apalagi perguruan tinggi yang memiliki kerjasama dengan FHCI. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya itu UII itu sudah ada MOU dan kerjasama dengan FHCI dan dipandang sebagai universitas yang memiliki citra baik di mata FHCI gitu. Nah, hal ini apa? Hal ini bisa dibuktikan nih dengan mahasiswa yang diterima dalam program magang mahasiswa bersertifikat batch 1 yang seangkatan sama saya. Dari UI itu lumayan banyak, kurang lebih ada 30 orang kalau nggak salah. Ya, 30 orang tersebar pada beberapa BUMN di Indonesia. Itu Mas Acat. Oh, jadi tetap akreditasi itu tetap penting ya Mas, apalagi Mm-mm, kalau misalkan udah ada MOU mm-mm. itu makin lancar banget nih teman-teman buat daftarnya. Insya Allah Iya, karena dari UI udah kayak wah anak UI ini iya. kayaknya Udah mantap banget. udah apa ya? Udah dapat kepercayaan dari mitra FHCI untuk UII gitu. Oke, berarti kabar baik juga ya Mas ya, Alhamdulillah gitu. Iya, Jadi alhamdulillah. Ini teman-teman salah satu pencapaian juga untuk UII gitu. mantap. Jadi teman-teman yang mau daftar itu kayak udah ada pintu nih, udah kebuka kan. Nah, Mm, tinggal masuk aja teman-teman, tinggal nyiapin berkas-berkasnya. Insya Allah akan terima magang nih di independen bersertifikat di BUMN. Itu ya Mas Encep ya? betul, betul, betul banget. Oh iya Mas, mungkin tadi kan ada syarat tentang CV ya. Mungkin kan kalau CV itu mungkin teman-teman udah tahu nih. Pasti kurikulum vitae kan berisi Iya. ya informasi tentang diri kita. Nah, Mas Cap sendiri ketika membuat CV itu ada tips and triknya nggak nih buat teman-teman nih biar kayak ketika HRD atau HR-nya ngelihat CV langsung, wih gila nih anak ini gitu. Ada nggak sih tips and triknya gitu Mas? Oke, menurutku nggak ada kriteria khusus sih untuk CV yang baik ya, untuk CV yang baik. Karena mungkin tiap orang memiliki preferensi, memiliki mazhab yang berbeda dalam pembuatan CV. Cuman yang perlu di-highlight di sini menurutku itu kalau bikin CV itu harus bisa outstanding gitu. Harus bisa menarik daripada yang lain dengan menunjukkan pengalaman yang udah dilakukan selama kuliah, kemudian mungkin project-project yang pernah diikuti selama kuliah, atau mungkin lomba yang pernah diikuti selama kuliah. Nah, itu bisa dicantumkan di kurikulum vitae. Itu sebagai bahan pertimbangan HRD juga sih menurutku dalam menilai mahasiswa untuk masuk ke dalam perusahaannya. Intinya harus ini sih, Cat. Intinya kita harus outstanding. Outstanding aja dalam CV kita Oke, oke. gitu. Mungkin ini ya, pengaruh juga nggak sih kalau misalkan kita daftar bagian apa, terus kita masukin kayak achievement kita itu yang relate gitu atau yang harus gimana tuh? Nah, iya bener banget. Eh, kita juga harus bisa tahu gitu posisi mana yang mau kita sasar, posisi mana yang mau kita tuju. Misalkan kita pengen eh, di logistik atau di supply chain management. Tentunya kita sebelumnya harus ada mungkin ada project yang berkaitan dengan supply chain management untuk menunjang CV kita biar bisa outstanding tadi gitu, Chan. Oke, oke, oke. Oke, mungkin tadi kan kita bahas relate nih ya. Kalau misalkan nih, ini aku beneran mau nanya nih Mas. Kalau Gimana tuh? misalkan Yang tadi nggak beneran ya? oh, beneran Oh juga. Ya beneran. ini oke. Kalau misalkan tadi bilangnya Mas Encep harus yang mungkin relate dengan apa yang apa kita inginkan. Misalkan kita ingin bagian marketing gitu ya, pasti kan Hmm, harusnya yang relate dengan marketing gitu ya. Nah, hmm, kalau misalkan aku pernah apa namanya ikut dalam organisasi lembaga dakwah hmm. itu
kira-kira bisa nggak tuh Mas? Itu kan juga organisasi itu. Selama itu menunjang untuk proses rekrutmen, menurutku sih masukkan aja sih, masukin aja, cantumin aja gitu. Selagi Oke bisa oke. membuat kamu outstanding ya. Oke, berarti bebas sebenarnya kita masukin apa, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita emang relate banget dengan Mm-mm. apa yang emang kita pengen masukin itu ya, Betul, posisinya apa gitu ya. betul, betul. Oke oke oke. Terus mungkin kan kalau CV itu kan kayak bermacam-macam. Tadi Mas Encat bilang tergantung apa mazhabnya ya, mau ngikutin siapa gitu ya. Tapi kan ada yang kadang orang kayak terlalu over gitu loh, kayak semua tuh pengen mereka kerahkan ini loh aku gitu loh. Nah itu biasanya kalau Mas Encep tuh Terlalu banyak gimana gitu untuk ya, menekan terlalu supaya banyak pengalamannya yang sehingga penting-penting aja lah yang masukin masukin sekiranya aku masukin CV aja masukin gitu gitu. mungkin Padahal ya Chat ya. sebenarnya punya banyak banget gitu loh achievement yang mungkin mau ditampilin. Iya, Karena aku kemarin tipe orang yang itu, yang bener yang maruk juga. Jadi kemarin saya masukin aja semua yang masukin selama itu menurutku achievable, ya udahlah masukin aja gitu loh. oke oke oke, Daripada mantap kosong, mantap. pertimbangannya itu karena kemarin belum ada pengalaman kan, terus achievement masih dikit, ya udahlah cantumin aja gitu. Oke, jadi sebisa mungkin cantumnya semua kalau masih muat ya si Mm-mm. lembar CV-nya itu. Bener-bener. Oke. Oke, mungkin lanjut nih kita udah bahas CV. Jadi teman-teman bisa mungkin cari mazhabnya teman-teman mau ngikutin siapa karena mungkin menurut aku di YouTube udah banyak banget ya kalau Banyak. misalkan teman-teman mau cari tutorial untuk buat CV yang baik itu pasti ada Mm-mm. insya Allah. Ada Oke, CPS friendly dan lain sebagainya, itu bisa diakses di YouTube. benar sekali. Terus lanjut ya pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Encep. Banyak juga yang nanya kalau misalkan ngikutin program magang ini Mm-mm. apakah eh, mahasiswa itu bisa dapat sertifikat. Gimana? Oke, aku jawab ya. Oh ya, dan gunanya apa? Tadi kan mungkin udah di highlight di judul ya, Mm-mm. bersertifikat di BUMN. Mm-mm. Maksudnya lebih ke nanti tuh gunanya sertifikat ini itu untuk apa? Itu sih sebenarnya Mas. Oke, aku jawab ya. Jadi, Oke. sesuai dengan judulnya, program magang Mm-mm. mahasiswa bersertifikat. Tentu ada sertifikatnya. Nah, Mm-mm. cuman sertifikat di magang di BUMN ini ada apa ya? Ada penilaian khusus dari mentor. Yang kita disebut misalnya mentor ya kalau di program ini ada penilaian dari mentor dari segi skill, hard skill, soft skill. Itu ada konversi nilainya di dalam sertifikat tersebut dan itu bisa jadi pertimbangan juga kalau semisal nanti eh, teman-teman pengen ngerasain kerja di BUMN dan lain sebagainya. Katanya sih itu bisa dipertimbangkan. Cuman Hmm. kita kan belum tahu, tapi kan setidaknya kita udah ada ikhtiar nih, udah ada ikhtiar buat dapetin sertifikat BUMN itu. Oke, berarti sangat berguna ya Mas Encep ya buat kedepannya nih Mm-mm. teman-teman gitu. Buat nambah-nambah portofolio juga kan Mas Acet. Bener, jadi Hmm. kayak udah pas daftar kerja Mas Encep nih udah pernah magang gitu Mm-mm. di ini ya. Oh mungkin ini Mas Apa tuh? teman-teman masih kepo mungkin ya kan Mas Encep ikut program tadi ya magang independen bersertifikat di BUMN. Nah mungkin ini yang kira-kira Mas Encep tuh di mana ya dari tadi kita ngobrolin tentang magang-magang gitu. Mungkin bisa jelasin dulu nih Mas Encep magang di mana, kemudian itu tuh perusahaan apa biar teman-teman ada gambaran nih. Jadi kita udah ngobrolin tapi kayak belum tahu kan Mas Encep itu di mana nih gitu. Oke, ini boleh disebutin ya perusahaannya? Boleh dong kan Boleh. biar teman-teman tahu Mas. Oke, Yes. jadi saya itu sekarang lagi magang penempatannya di Purwakarta, di perusahaannya di perusahaan umum Jasa Tirta II. Nah, perusahaan ini tuh lebih berfokus kepada pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air gitu. Ada banyak unit bisnisnya, salah satunya ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, kemudian ada PDAM, kemudian ada ini ada banyak pokoknya unit bisnisnya ya. Pokoknya perusahaan ini mengelola mengenai sumber daya air. Seperti itu Mas Acat.
Oh, oke. Jadi udah ada gambaran nih. Oh, Mas Encep ini lagi magang di perusahaan itu tadi yang disebutkan. Mm-mm. Oke. Mungkin lanjut nih pertanyaannya, Mas. Nah, apakah bisa nih di ketika ikut magang ini tuh semua jurusan bebas memilih Mm-mm. mitra tempat magangnya? Terus Hmm. kalau misalkan bisa, itu harus menyesuaikan jurusannya nggak sih dari tempat mitranya itu? Oh, mungkin ini sekalian ngejawab pertanyaan kalau semisal ini ya. Kalau semisal skema kita pengen diterima di PMMB ini. Jadi sebelumnya itu Hmm. skemanya tuh gini, kita daftar dulu ke universitas gitu. Eh perusahaan apa? Jadi nanti dari universitas ngebuka lowongan bahwa ada PMMB, dibuka program PMMB gitu. eh, dengan ketersediaan jurusan segini di wilayah mana aja, di kabupaten atau kota mana aja gitu. Habis itu kita dari mahasiswa gitu ngirim lamaran yang tadi udah kita sebutkan kan persyaratannya itu. Dan kita pilih penempatannya mau di mana, misalkan di kabupaten mana itu sesuai dengan ketersediaan jurusan. Nah, habis itu jadi nanti dari eh, universitas diseleksi nih mana yang sekira-kiranya intinya yang bisa direkomendasikan kepada perusahaan tertentu gitu. Jadi ada asesmen khusus dari universitas. Jadi kalau nanti udah lolos dari universitas, dari pihak universitas akan nge-match upin ke perusahaan yang udah kita pilih penempatannya. Itu habis itu nanti dari perusahaan baru manggil kita sebagai Oh, pelamar. Tuh. oh, yang penting kita ikhtiar daftar dulu. Nanti mungkin penempatannya kan juga bergantung daerah dan posisinya gitu ya, Mas. Dan dari Iya, jurusannya juga. iya relate Oke. sama jurusannya tentunya. Oke, bener banget. Masa kita misalkan industri, tiba-tiba dikasih bagian elektro, kan yang nggak bisa ya Mas ya. Nggak bisa. Kan kita nggak paham ya Mas ya, Iya. kelistrikan itu kan kita nggak paham ya. Tapi kebetulan Kayak chat, gitu. kebetulan Ah, aku di sini juga relate sama jurusan gitu loh. Eh, oh dan iya, oke. kebetulannya banget, Ah, aku tuh ngambil manajemen risiko gitu. Yang ini mata kuliah hmm. manajemen risiko yang emang bener-bener kepake banget di divisi yang sekarang aku emban ini sekarang gitu di perusahaan ini. Oh, mungkin ini Mas Apa bisa tuh? kasih tahu teman-teman nih, divisi Oh yang iya, lagi Mas ini apa tuh? divisi aku tuh di divisi Research and Business Development. Jadi gimana caranya Hmm. kita nentuin strategi-strategi inovasi bisnis terbaik gitu. Gimana aja gitu strateginya itu di divisi R&D, Research and Business Development. Itu kalau di industri lebih ke operational research. Itu tadi manajemen risiko Hmm. terus dan lain Yes, yes. sebagainya. Itu kepake Oke, banget oke. pengolahan Oke data. banget. Yes, jadi teman-teman tenang aja nanti bakalan ditempatinnya sesuai dengan jurusannya. Kan nggak mungkin ya tadi yang aku bilang kita industri tapi ditempatinnya di elektro. Kita suruh ngurus listrik ya. Mohon maaf ntar PLN-nya malah mati ya. Oke, lanjut lagi Mas. Mungkin ini bisa cerita nih. Nanti tuh ketika magang di sana itu mungkin WFH atau WFO ya kira-kira. Gimana? Gimana, Cet? Mungkin nanti kalau misalkan udah keterima magang nih, nanti tuh di sana tuh lebih ke WFH atau WFO. Hmm, iya, ada beberapa perusahaan BUMN itu yang menentukan kebijakannya bisa WFH, bisa WFO, bisa WFH atau WFO, semi WFH WFO. Kebetulan di perusahaanku ini kita menganut sistem WFH dan WFO. Jadi Hmm. dalam sepekan ini 3 hari ke kantor, 2 hari itu WFH gitu. Dan emang Hmm, harus oke. mesti mematuhi protokol kesehatan gitu. Oh, tetap ya protokol kesehatan nomor satu karena Tetap mungkin emang wabah ini tuh masih ngeri banget nih eh, sekarang ini. serem cuy, parah. Ya makanya, ya gitu. Oke, terus terkait protokol nih, mungkin Mm-mm. ada nggak kayak sering gitu misalkan kalau aku denger-denger dari beberapa saudara aku tuh kayak tiap minggu tuh ada kantor yang mungkin ngadain swab atau gimana kalau misalkan di magang tempatnya Mas Encep? Kalau di aku, kalau di swab itu kalau misalkan ada kerjaan disuruh ke
ngunjungin anak perusahaan misalkan. Nah itu di swab gitu, di swab dari kantor misalkan. Hmm, ya itu misalkan ada kerjaan yang emang notabene kita harus mengharuskan untuk keluar kota atau dari luar kota, itu harus di swab Oke oke. tuh. Bahkan Swabnya tuh bukan yang gimana Mas? bahkan lebih parahnya lagi kalau semisal si swabnya positif, itu harus Mm-mm. ditindak lebih lanjut PCR gitu. Jadi Oh sesuai, biar udah sesuai oke. banget protokol kesehatannya di sini. Oke, berarti tenang-tenang aja nih kalau teman-teman nanti mungkin dapat yang WFO memang atau mungkin keduanya, nanti insya Allah mungkin memang dari sananya udah ini ya, protokol kesehatannya pasti udah insya Allah sudah sesuai kayak gitu. Hmm, Tadi yang kalau masalah swab tuh bukan swab yang ke atas ini ya, bukan swab up itu ya. bukan. Oh bukan, oke. Berarti emang swab yang buat ini kan, maksudnya swab yang memang buat apa, ngetes positif atau enggaknya corona kan ya? Iya, bukan swipe up, Oke bukan. oke. Oh bukan. Ngomongin swipe up itu biasanya minimal berapa ya followersnya ya? 10K, 10K, 10K. Oh 10K. Mas Acet Oke udah mungkin 10K aku ya? Oh, belum. belum. Oke, doain OTW ya. Oke, nanti kita endorse Oke. lah ya. Oke, oke, sip, sip. Oke, kita balik ke topik Oh lagi nih, iya, Mas. get back to the topic. Oke. Mungkin nih, Pas Cat tahu apa enggak mitra atau perusahaan yang ikut bekerja sama itu ada berapa banyak sih di tempat punya Mas Cap ini? Hmm, untuk program teknik industri sendiri itu ada banyak banget mitra untuk penempatan magang. Salah satunya ya di sini di FHCI. Mungkin sih di program magang bersertifikat yang diselenggarakan oleh FHCI. Kemudian Mm-mm. nanti ada juga nih program magang kampus mereka yang diadakan oleh Kemenristek Kemudian ada lagi biasanya dari prodi ngeluarin ini magang independen gitu, perusahaan tertentu ngebuka magang lewat jalur prodi, itu bisa juga. Kemudian ada banyak sih sebenarnya Mas Acat opportunity untuk kita masuk untuk magang tuh. Cuman kita harus pintar-pintar cari informasi gitu sih. Yes, betul. Karena sekarang ini banyak banget yang perusahaan emang membuka buat teman-teman itu karena kita udah kampus merdeka ya. Karena Iya, dari bener. Kementerian Pendidikan itu kan udah kayak oke kita kasih kebebasan teman-teman mahasiswa buat mengembangkan potensi yang emang dia suka Mm-mm. dan dia pingin gitu. Jadi tinggal kita aja yang bisa manfaatkan itu atau enggak Iya gitu kan, ya, Mas. program PMMB juga, PMMB ini juga afiliasinya dari program Kampus Merdeka kan. Artinya Mm-mm. dari Kemenristek dan Kementerian BUMN itu ada kerjasamanya gitu Oke, untuk pelaksanaan mantap. magang. Oke, nah mungkin tadi kita membahas teknis nih tentang apa namanya syarat, kemudian dan sebagainya tadi yang kita udah omongin. Nah, Mm-mm. mungkin kita lebih ke pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Mas Encap, apa yang Mas Encap rasakan nih. Gak usah ketawa Mas, serius nih. Oke, yaudah, oke, kita serius. Apa tuh? Oke, oke jadi mungkin pengalaman apa yang Mas Encap udah dapetin dan benefit apa aja yang sekiranya Mas Encap udah dapetin ketika magang di tempat perusahaannya Mas Encap saat ini. Oke, benefit benefit banyak sih Mas Acat. Benefit Hmm. baik itu dari materi, pengalaman, kemudian pengajaran dari mentor, pengalaman mentor, dan lain sebagainya. Bicara mengenai benefit ada banyak banget. Ada uang saku, pengalaman yang mungkin gak bisa didapatkan di dunia perkuliahan. Kemudian di akhir nanti juga, di akhir pemagangan mungkin nanti bakal dikasih sertifikat industri resmi dari Forum Human Capital Indonesia. Gitu Mas Cacat. Oke. Aku agak ternotis ya sama tadi ada uang ya. Lumayan nih kayaknya ya Mas Encap ya. Alhamdulillah. Itu tambahan sih buat kita mah. Maksudnya yang kita ambil tuh pengalamannya itu loh Mas Cacat. Itu pengalaman Mantap, mantap banget. yang jarang didapatkan tuh, itu yang didapatkan di kuliah tuh beda banget relevansinya sama dunia kerja tuh. Oke, apalagi mungkin ini ya, kita bisa menerapkan beberapa ilmu yang mungkin kita udah dapetin, kita mungkin bisa
ingat-ingat lagi, gali-gali lagi, karena kan tugasnya mungkin beraneka macam ya, bener nggak Mas Bener, ya? bener banget, bener banget, bener banget. Ya itu kita bilang, Audi bilang tadi kan, kita bisa ngelihat nih dari perspektif perusahaan mengenai metode-metode yang kita pelajari di bangku kuliah diterapkan di perusahaan tuh kayak gimana relevansinya. Itu bisa bisa ada sudut pandang tersendiri kita ngelihat Oke. hal tersebut gitu Mas Acat. Mungkin ini nggak sih, aku penasaran nih, mungkin Apa? agak kagok nggak, maksudnya kayak wah ini aku harus ngulang materi ini lagi nih, aku harus kayak ngulang materi ini lagi gitu, kayak ada yang perasaan kayak aduh bisa nggak ya, atau mungkin kayak gimana gitu ketika ketika pada saat itu. Oh, iya sih ada sempat-sempat ada, bahkan bahkan dari mentorku juga sempat ngajarin kayak gimana, kayak gimana cara perhitungan ini tuh kayak gimana gitu loh. Benar-benar diajarin Hmm. dari nol, dari gimana cara, apalagi tuh bikin laporan keuangan tuh susah banget tuh Mas Acat. Kita dibikin dibikin pusing sama laporan keuangan dan itu diajarin sama mentor. Itu pengalaman Oke berharga oke banget oke sih. oke. Jadi sebenarnya banyak banget benefit yang mungkin Mas Encap gak bisa ungkapkan karena saking banyaknya ya Mas ya, Iya, peluap-peluap nih. Oke. bener. Salah satunya itu teman-teman bisa benar-benar mengimplementasikan apa yang teman-teman dapatkan ketika belajar di teknik industri. Mm-mm. Ya, oke Mas, mungkin lanjut nih Mas. Tadi kan ngomongin tadi ya tentang mentor gitu ya. Nah, kira-kira lingkungan kerjanya Mas Encep itu gimana sih? Atau kah atasan atau misalkan teman-teman yang lainnya itu benar-benar ngerangkul Mas Encep, atau yang kayak ya udah sih biarin biar dia belajar sendiri, serahlah gitu. Enggak cuy, enggak gitu, enggak gitu. Oke, oke, oke. Kan nanya, wajar dong kalau kita Iya iya nanya. iya iya. Oke, Asli, oke. ini aku ngomong jujur aja di lapangan kayak Hmm, gimana gitu. Waktu awal aku masuk gitu ya, aku emang bener-bener, duh ngapain ya, gue ngapain gitu, gue ngapain, ngapain, ngapain. Tapi di situ emang bener-bener si lingkungannya tuh, si karyawan-karyawan tuh emang ngerangkul gitu, mulai dari eh, ngebimbing aja, ngebimbing budaya perusahaan di sana gimana, GCG-nya gimana. Mereka kasih 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 arahan ke kita kayak gimana. Kemudian selain dari karyawannya juga, kemudian kan di divisi itu bukan cuma aku doang ya yang magang, artinya ada dari universitas lain juga eh, yang magang di situ. Nah, mereka tuh bisa jadi super tim intinya gitu. Bisa jadi super tim kalau semisal projectnya tuh ada yang terkendala, kita bisa solve bareng-bareng, kita bisa brainstorming bareng-bareng, kita bisa mecahin ini tuh harus gimana sih sebenarnya gitu loh di dalam project itu. Nah, itu. Jadi emang bener-bener lingkungannya tuh sangat mendukung banget sih Mas Acat. mendukung. Mm-mm. Oke, alhamdulillahnya ya. Karena jujur nih, ketika aku pengen pengen coba daftar magang tuh takutnya kayak nanti ketika aku udah diterima, udah kayak lingkungannya tuh kayak ya udah aku suruh berkembang sendiri, aku Iya, nggak bakal enggak, dimentorin, tapi ternyata enggak ya. Jadi enggak. teman-teman, jangan takut mungkin buat coba magang gitu, karena magang itu menurut aku buat CV, apalagi nanti buat kerja pengalaman tuh pasti akan benar-benar di ini banget, di highlight sama HR HR di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi mungkin jangan takut ketika nanti keterima magang, takutnya ntar nggak ada temennya, atau mungkin ntar disuruh dibiarin aja gitu. Itu ternyata enggak ya Mas ya. Enggak. Oke. Oke. Itu teman-teman guys, ayo kita daftar magang Kampus Kampus Merdeka. Merdeka. Oke, ada banyak kesempatan di Kampus Merdeka. Daftar magang. Widih mantap. Nanti kita langsung dikontak BA-nya gimana nih? Jadi BA nya gimana coba? Oke, lanjut nih Mas Encap. Nah, Oke, yuk lanjut. pernah nggak sih? Pasti pernah nih. Apa Kan Mas tuh? Encap kan ketika mulai magang itu kan waktu kuliah juga kan. Ya, Nah, udah ketawa nih, kelihatan nih tugasnya banyak yang miss kayaknya. parah. Enggak lah. Oh enggak, alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kan ini baru mau nanya. Oke, pernah nggak misalkan nih tiba-tiba kadang kan dosen ngasih deadline nih buat tugas gitu. Kayaknya, udah ini aku mau ngerjain tugas nih. Oke, ngerjain tugas tiba-tiba mentor datang. Encap gitu. Tolong dong nih review ini dong gitu. Itu pernah nggak tabrakan gitu? Dan itu gimana nih ketika Mas Encap di posisi itu? Pernah. Jujur pernah chat. Dulu kan kan aku ini ya, apa, kuliah itu tiap hari ya. Maksudnya enggak, maksudnya tiap hari. Terus kerja juga kemarin pas hektik-hektiknya WFO gitu.
pas hektik-hektiknya banyak project gitu. Pernah suatu ketika itu pas apa? Pas aku kuliah, itu disuruh nge-review apa gitu, nge-review atau ngerevisi apa gitu, ngerevisi dokumen, disuruh ngerevisi dokumen. Tapi aku tuh lagi kuliah di situ posisinya. Tapi tetap aja si mentor tuh ngasih ngenotis dulu gitu loh. Mas Encep gitu. Lagi ada kuliah nggak gitu? Lagi ada kuliah Pak, sebentar ya. Saya bereskan dulu kuliah saya, bereskan dulu tugas saya. Setelah itu saya akan bisa melanjutkan progres magangnya gitu. Jadi benar-benar pengertian Chat si mentornya juga. Oh iya nggak apa-apa Mas Encep, kerjain aja dulu kuliahnya. Nanti kalau semisal udah, tolong bisa kerjain ya deadline dari saya gitu. Jadi emang pengertian si mentornya juga Chat gitu. Oke, jadi santai teman-teman. Kalau misalkan emang teman-teman ada kayak praktikum atau tugas gitu ya, yang mungkin itu emang deadline-nya barengan gitu, mungkin teman-teman bisa komunikasikan dengan mentornya. Yang penting kita terbuka ya Mas Cap ya ke Iya, mentor. alhamdulillah banget sih, alhamdulillah banget dapat mentor yang istilahnya bisa ngebuat kita buat terbuka terhadap mereka gitu. Oke, berarti pokoknya jangan takut deh. Intinya mereka semua nanti mentor-mentor pun teman-teman yang di sana bakal bantu teman-teman buat lebih berkembang lagi gitu. Oke, Mas Incep, lanjut nih. Nah, pernah nggak Mas Incep di posisi yang dapat tugas nih dari mentor gitu. Nah, tapi tuh nggak tahu sama sekali asli ini bahas apa, ini ngapain ya gitu. Nah, ketawa nih, pernah nih kayaknya. Pernah, pernah Chat, pernah. Dulu pas awal-awal tuh, pas awal-awal pemagangan kan eh, disuruh ini kan apa? Disuruh menganalisis dan nge-review itu laporan keuangan perusahaan. Kan kita Waduh. nggak tahu ya. Kita kan basisnya teknik industri. Itu notabene Heeh. ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Iya. Ya udah kan, aku kerjain revisinya kayak gini, reviewnya kayak gini, analisisnya kayak gini. Udah dikerjain. Udah dikerjain, dikasih ke mentor. Dan dia kayak eh, belum puas gitu loh, nggak puas hasilnya, nggak puas Heeh. hasil kerja kita kayak gimana. Nah, dia kasih Hmm. ini, dia kasih masukan, tata caranya kayak gini mas, harus nyusun ini tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, diajarin kayak gitu. Hmm. Terus bahkan sampai dulu pas awal-awal pemagangan juga kan disuruh ikut rapat juga, suruh nge-review risalah rapat dan lain sebagainya, bikin executive summary dan lain sebagainya. Dulu tuh Heeh. aku emang belum ada inisiatif gitu, belum ada inisiatif untuk hal-hal tersebut gitu kan. Heeh, heeh. Nggak ada inisiatifnya lah pokoknya, sebagai anak magang yang Iya, pemula iya, gitu iya. kan. Ikut rapat ya ikut doang gitu kan, nggak ada analisis apapun. Habis itu besoknya di notice gitu sama mereka. Gimana hasil review yang rapat konsultan kemarin udah dibikin? Hah? Apaan Pak? Nggak Apaan? disuruh gitu Apaan kan? nih? Apa nih nggak disuruh kan? Nah salah Mas katanya gitu kan. Dia langsung bilang salah Mm-mm. Mas. Ah, langsung bilang. Semestinya semestinya hal itu udah jadi inisiatif sendiri untuk anak magang gitu ya. Oh iya Pak, siap siap siap. Jadi Mm-mm. itu jadi bahan masukan juga buat kita gitu loh. Jadi bahan masukan, jadi bahan refleksi buat kita juga. Oh berarti kita harus bertindak inisiatif, kita harus bertindak eh gercep terhadap suatu hal gitu loh. Yang semestinya nggak disuruh, kita harus inisiatif, bangun kerjasama, bangun eh inisiatif diri sendiri untuk bisa mengerjakan sesuatu gitu. Oke. Jadi teman-teman mungkin sambil kita emang diarahi sama mentor, tapi butuh inisiatif, kecepatan, ketakasan tuh pasti butuh banget ya Mas Ncap ya. Iya bener, itu diajarin banget dari situ. Habis setelah Tapi dari tapi kejadian apa? tersebut, Heeh. setelah dari kejadian tersebut, jadi mikir, oh iya berarti skill skill kita di dunia kerja tuh harus kayak gini, kita harus menyesuaikan dengan budaya perusahaan kayak gimana dan lain sebagainya. Tuh. Oke. Tapi Cap bentar Cap. Tadi kamu bilang kan itu kan rapat pertama ya, bener nggak? Iya dulu. Heeh. Tapi nih ya kalau misalkan aku jadi kamu jujur nih, kan mungkin itu masih pertama ya. Jadi kayak Iya kan? ini loh kayak kayak baru kenalin. Ini loh kalau kita rapat tuh kayak gini. Ntar yang ngomong tuh ini gitu. Aku mungkin kalau jadi kamu juga nggak nyiapin apa-apa, cuma dengerin. Iya, Ya oke oke. Mungkin teman-teman ketika nanti magang dari awal kayaknya udah start butuh iya inisiatif tinggi. bener-bener Ntar harus inisiatif bener sih ya. kalau jadi magang tuh.
Oke, itu inisiatif teman-teman. Jadi jangan nunggu disuruh, jangan nunggu kayak dosen nyuruh kasih tugas baru kerjain, baru belajar gitu kan. Jadi butuh butuh inisiatif tinggi nih itu yang mungkin nanti bakal dibantu teman-teman mentor. Oke, mungkin lanjut nih Mas Encep. Ini kayaknya tinggal dikit nih Masih banyak, pertanyaannya. Wo. Banyak banget, Chat. Enggak dikit. Tunggu tunggu, bentar lagi selesai kok. Nah, mungkin manfaat untuk karir itu ke depannya apa sih ketika emang kita magang gitu? Berguna nggak sih ketika nanti kita mau daftar atau masuk kerja gitu? Berguna banget dong. Yang pertama itu dari segi administratif ya. Tadi dapat sertif, itu bisa jadi portofolio kita. Itu bisa dimasukin Hmm, buat CV kita. Terus yang kedua, secara tidak langsung itu mengasah skill kita. Itu mengasah soft skill, mengasah hard skill kita di dalam di dunia kerja gitu. Jadi kita tahu nih hmm, kebutuhan di dunia kerja itu seperti apa, kebutuhan budaya perusahaan di sebuah dunia kerja tuh kayak gimana. Kita jadi tahu gambaran kerja tuh kayak gimana. Ya inilah, gitu, iya dengan iya. ngikutin magang kita bakal tahu perspektif-perspektif yang mungkin kita nggak temukan di bangku perkuliahan. Seperti itu sih. Oke, jadi teman-teman sangat berguna banget dan itu kayak apa ya representasi nanti kerja itu bakalan kayak gini loh. Kamu udah Heeh, ngerasain kayak gini bener, gitu. bener, bener. Bener banget. Jadi menurut aku sebelum kalian kaget ketika kerja, mungkin bisa magang dulu ya, biar nanti Iya. ketika kerja udah bisa menyesuaikan. Bener banget. Oke, jadi tertarik nih mas, aku pengen magang juga nih, pengen cari-cari di kampus Merdeka. Coba ntar. Oke, mungkin dua pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan yang pertama, posisi kerja ketika nanti misalkan kita lulusan industri UI Mm-mm. mau kerja di perusahaan yang tempat Mas Encep magang. Kira-kira posisi kerjanya di situ untuk lulusan industri itu ada apa aja, Mas? Oke, ada banyak opportunity untuk lulusan industri di perusahaan saya. Kebetulan ya, salah satunya ada Hmm, di riset and development bisa, pengembangan usaha bisa. hmm. Kemudian kalau semisal teman-teman fokusnya sistem produksi, bisa di unit bisnis yang lain gitu kan, ada banyak unit unit bisnis perusahaan ini, ada banyak di sistem produksinya, ada bisa juga. Itu sih, kebanyakan kita, karena kita ngolah data, jadi di dihususkan untuk di research and development, operational research sih lebih tepatnya tuh. Oh, mungkin sebelum terakhir nih, Mas, ada pertanyaan tambahan Apa tuh? dari aku. Apa tuh? Software apa aja mungkin yang udah Mas Encep terapkan nih? Kan kita udah belajar banyak tuh dari Mm-mm. semester 1 sampai semester 6 ini kan software kita udah beberapa belajar. Nah, Mm-mm. mungkin yang udah Mas Encep kepake banget tuh mungkin apa aja Mas ketika magang di situ? Microsoft Office penting sih. Microsoft Office penting untuk bikin laporan, terus bikin data, Mm-mm. perhitungan data, apalagi yang Microsoft Office Excel-nya yang udah ada data analytics-nya itu loh. Udah banyak data analytics-nya Oh, kayak gitu-gitu. Kemudian mm-mm. presentasi itu wajib, PPT. Kemudian eh, kemarin tuh suruh bikin ini sih, SketchUp, bikin desain ruangan. Tuh bikin juga, cuy. Wow. Disuruh Terus, disuruh bikin, cuman karena keterbatasan skill, jadi aku baru baru belajar-belajar, baru nanya-nanya kayak gimana pengoperasiannya. Itu SketchUp sih, SketchUp. hmm, Kemudian itu Microsoft Office penting juga. Itu sih hmm, kalau kita untuk pakai di yang perusahaan. lainnya belum ya, tapi Belum. lebih kepake tadi gitu ya. Mm-mm. Oke. Oke, Mas Encap, udah di penghujung acara, penghujung podcast. Nah, mungkin terakhir nih, mungkin Mas Encap bisa kasih beberapa apa ya, kesan atau pesan juga ke teman-teman, mungkin untuk memotivasi teman-teman supaya ayo daftar magang kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi nyari magang, banyak banget opportunity magang, banyak banget kesempatan untuk teman-teman bisa magang. Dan menurut saya harus 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 dimanfaatkan sih, apalagi dengan mendukungnya program studi industri. Itu program magang, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau kurikulum Hmm, 2021 ini.
itu harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Jadi gini ya teman-teman, keberuntungan itu kadang ada di saat kesiapan dan kesempatan bertemu gitu. Jadi sebelum mendaftar magang, kita siapin dulu nih skill-skill yang dibutuhin di dunia kerja itu apa aja dan lain sebagainya. Ketika kesempatan itu datang, kayak misalnya ada lowongan magang dan lain sebagainya. Nah, kesiapan dan kesempatan bertemu itu ada keberuntungan di dalam teman-teman gitu. Itu sih yang aku jadiin apa ya? Jadiin patokan kemarin bisa keterima magang tuh itu. Oh, berarti ini antara siap dan kesempatan tuh bertemu. Jadi keberuntungan untuk bisa diterima magang. Itu sih. Asli, mantap banget kata penutupnya nih. Udah kayak emang orang-orang yang sering dipanggil sana sini nih Mas Encep nih. Enggak lah. Oke, mungkin itu tadi dari Mas Encep. Harapannya dari podcast ini teman-teman ada motivasi dan ada keinginan untuk mencoba magang karena opportunity-nya banyak banget, terutama pengalaman atau interpretasi nanti kerja itu kira-kira kayak gimana kayak gitu. Dan untuk melatih skill teman-teman udah belajar 6 semester tuh bisa nggak sih diterapin ketika magang itu? Bener nggak Mas Encep? Betul, betul banget, betul banget. Oke, nah mungkin ini udah di akhir podcast ya. Terima kasih buat Mas Encep, Raup udah menyempatkan waktunya berbagi sharing ke teman-teman terkait pengalaman magang di sana kayak gimana kayak gitu. Mungkin harapannya tadi ya untuk membuka pikiran teman-teman teknik industri UII untuk ayo kita magang bareng-bareng, kita tingkatin soft skill kita dan gali lagi potensi-potensi yang ada di diri kita. Benar nggak Mas Encep? Betul banget Mas Acat. Oke, intinya terima kasih buat Mas Encap, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan karena Mas Encap juga magangnya WFO dan itu kan ada di rumah juga kan. Hmm, Oke, buat teman-teman jangan lupa komen, like, subscribe dan juga share ke teman-teman semua biar teman-teman seluruh teknik industri UI tahu nih ada podcast ini kayak gitu. Harapannya tadi membuka peluang teman-teman bisa magang di perusahaan-perusahaan yang mungkin memang capable dan membantu teman-teman untuk nanti kerja dapat sertifikat dan dimasukkan CV. Terima kasih dari aku, mohon maaf ada kata salah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.